agar dirinya bisa dipilih kembali. Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya. Oke. Menarik. Haus gara-gara gentong babi. Ambilin ya. Tadi yang lo omongin, Bib, itu aneh ya. Gentong babi, tapi kan yang nawar-nawar itu pada para menteri ya. Kan ada tadi Erlangga sama itu dia. Zulhas. Persis. Jadi emang ada menteri-menteri. Coba ya, aku jelasin lebih lanjut ya. Kita mulainya dari gambar menteri-menteri ini, karena memang kalau kita perhatikan, kenapa misalnya gentong babi itu bisa muncul? Karena sebenarnya kan gentong babi artinya dia resmi tuh. Kenapa dia bisa digunakan secara resmi? Karena dari menteri-menteri ini, termasuk yang tadi videonya sudah kita lihat, ternyata memang ada menteri-menteri yang berkampanye. Kita akan lihat 3 kategori. Kategori pertama adalah tentu saja menteri-menteri yang memang mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, kemudian Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Apakah mereka boleh berkampanye? Tentu saja boleh, karena mereka memang sedang berkompetisi. Tapi syaratnya sebenarnya sangat ketat. Syarat pertama jelas mereka harus cuti. Dan ini yang kita tidak pernah dapatkan informasinya sampai sekarang. Dan syarat yang kedua adalah mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sama sekali tidak boleh. Kita lihat kenyataannya seperti apa. Karena ternyata misalnya ada berita ini, di mana ternyata ada fasilitas negara yang dipergunakan untuk berkampanye. Atau bisa juga kita lihat misalnya bagaimana lagi-lagi fasilitas negara berupa pesawat dari TNI Angkatan Udara dipergunakan untuk berkampanye. Kita lihat di sini beberapa hashtag yang juga memperlihatkan bahwa ini adalah aktivitas kampanye, bukan aktivitas kementerian. Satu lagi, misalnya ini yang juga membuat heboh waktu itu, ketika akun X Kementerian Pertahanan resmi memberikan tanda pagar yang sebenarnya tujuannya adalah kampanye. Dan waktu itu sebenarnya beberapa kawan masyarakat sipil melaporkan penggunaan fasilitas negara ini, namun ternyata tidak bisa dilanjutkan. Kategori kedua sudah mulai ditampakkan juga di sini. Kategori kedua adalah para menteri yang masuk dalam tim kampanye. Ada beberapa nama yang terlihat, 4 dan 3 di sini. Pertanyaannya adalah apakah mereka boleh berkampanye? Sebagai tim kampanye tentu saja, itulah gunanya mereka masuk dalam tim. Tapi sekali lagi syaratnya juga ketat. Pertama, kita harus melihat apakah mereka cuti di luar tanggungan atau tidak. Dan yang kedua, lagi-lagi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sekarang kita lihat bagaimana Wakil Menteri Agraria dengan jelas memperlihatkan dukungannya. Bahkan yang paling bisa kita tekankan adalah ketika itu ia sedang membagikan sertifikat kepada warga yang merupakan bagian dari wewenangnya sebagai wakil menteri. Tapi ternyata yang disapa adalah salah satu paslon. Kita juga bisa lihat kalau soal maghrib video ini. Baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Ini sebenarnya tidak terlalu lucu ya, tapi yang kita harus perhatikan di sini backdropnya. Kementerian Perdagangan. Pertanyaannya pada saat itu, apakah dia sedang berada dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan atau sebagai tim kampanye?
tidak pernah ada penjelasan, tapi video tadi sudah sangat menunjukkan kepada kita. Kita lihat yang berikutnya. Ini juga salah satu wakil menteri. Lagi-lagi kita perhatikan bagaimana ia sedang berkampanye. Pertanyaannya adalah, apakah saat itu ia sedang cuti dari tugas-tugasnya sebagai wakil menteri? Kategori ketiga adalah menteri-menteri yang diduga melakukan kampanye terselubung. Sekarang kita lihat di sini sudah rata terisi. Mengapa kita bisa sebut mereka melakukan kampanye terselubung? Karena mereka tidak terdaftar dalam tim kampanye resmi yang didaftarkan pada KPU. Yang ini stop. Prabowo Gibran. Tengah. Prabowo Gibran. Sebelah sini. Prabowo Gibran. Baik. Sebelah sini. Di sini Prabowo Gibran. bisa kita lihat Semua Prabowo Gibran. ajakan yang sangat nyata dari salah seorang menteri yang tidak terdaftar dalam tim kampanye dan juga sepanjang yang publik bisa ketahui tentu saja tidak terdaftar sebagai menteri yang sedang melakukan cuti. Begitu juga di sini Menteri Erick Thohir tidak mundur dan juga tidak dalam konteks cuti, dan kita lihat jelas dari backdrop acara ini ia sedang melakukan pelaksanaan kampanye. Berikutnya barangkali di sini Yasona Laoly dan Menteri Tri Risma hari ini sedang diajak menjadi peserta yang boleh saja menurut konteks Undang-Undang Pemilu kita, tapi persoalannya apakah mereka sedang cuti atau tidak? Tidak pernah ada informasi yang cukup. Satu lagi kita bisa lihat juga sebuah dukungan terbuka, kita bisa lihat lagi dari backdropnya dari salah seorang menteri, dan pertanyaannya sama. Apakah ia sedang melaksanakan kampanye yang nampak seperti itu? Kalaupun ia ikut serta, apakah dia cuti atau tidak? Tidak ada informasi. Dan lagi-lagi kalau kita lihat daftarnya, ia tidak terdaftar dalam tim kampanye paslon yang didukung. Jadi ini dari saya sampaikan. Jadi saya sampaikan simpulan saya, saudara-saudara sekalian sebangsa tanah air. Kita pilih orang yang tepat menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanggal 14 ini tepat. Saya pribadi memilih Pak Prabowo alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus dan dia membuktikan keberhasilan dia yang lalu. Itu tidak dapat diungkiri. Itu dari saya, pesan dari saya sekali lagi Luhut Binsar Panjaitan, pilih Prabowo karena menurut saya dia pilihan terbaik untuk presiden pada saat ini. Dan itu akan membawa kemajuan ke Indonesia dan membawa keberlanjutan Indonesia. Dan terakhir, setelah tanggal 14 kita sudah coblos, kita damai lagi, guyup lagi. Jangan lagi datang dengan kata-kata yang tidak bagus. Kita harus berdamai. Karena nanti 5 tahun lagi ada pesta demokrasi. Mari kita berpesta demokrasi dengan baik, dengan santun, supaya Indonesia ini menjadi bagus. Tidak ada yang Begitu terangnya dukungan ini diberikan, sehingga kita bisa menduga ada kampanye terselubung yang tengah terjadi. Tapi bagaimana mereka bisa begitu berani melakukan kampanye itu? Bisa jadi karena presiden juga sebenarnya tidak netral.